Berjumpa lagi dengan saya Pak Ahmad. Video ini kita akan membahas tentang pengantar program BIMTEK, Bimbingan Teknis Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimal. Setelah kita membuka websitenya untuk tahapan yang kedua dari BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini, kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Diinformasikan bahwa pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini terdiri dari satu, ucapan selamat datang. Kemudian yang kedua, asesmen praprogram. Prinsipnya adalah kita diminta untuk menunjukkan kemampuan kita tentang asesmen, pengetahuan kita tentang asesmen, apa yang disebut sebagai praprogram. Anda telah menyelesaikan program orientasi di tahapan sebelumnya ya. Karena Bapak Ibu telah berada pada tahap kedua, yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi, membaca. Butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Program ini akan efektif jika Bapak Ibu mengikuti instruksi, mempelajari secara seksama, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Nah, mari kita lanjutkan ya. Next topic. Di berikutnya, setelah melalui proses pembelajaran, Anda diharapkan mengisi asesmen praprogram. Ini semacam pretest kalau di BIMTEK luring. Anda diminta menjawab sesuai kemampuan terhadap 30 soal. Di mana jika hasil asesmen ini kurang maksimal, mungkin ada kekhawatiran ya. Namanya pretest, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nanti masih ada post-test. Mari kita lihat seperti apa soal asesmen praprogram ini. Baik, saya akan memulai start quiz di sini. Ini soalnya yang pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Jawabannya A. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan. Lingkungan sekolah menjadi kata kunci pada soal ini. Melalui apa? Ya tentu saja harus ada survei lingkungan belajar. Yang ketiga, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur kualitas pembelajaran ataukah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap. Jadi ini yang paling benar. B. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, ini agak lupa saya. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended. Dengan asesmen secara daring. Ya, ini mungkin yang paling benar. D. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan di dalam asesmen kompetensi minimum adalah yang mana? Ya, mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Oh ini yang paling tepat, sepertinya C. Ada soal pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup apa saja? Sepertinya yang paling tepat adalah A. Teks informasi. Selanjutnya nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk materi apapun. Paling tepat A. Nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Ini perbandingan AKM
dengan ujian nasional. Menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum yang mana? Apakah konteks masalah diberikan rutin dan sederhana? Soal bersifat relevan dengan dunia nyata. Ini yang paling tepat. B. Selanjutnya C. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum yang dibandingkan dengan soal ujian nasional? Kelebihan dari AKM. Kelebihan dari AKM adalah menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya di berbagai konteks kehidupan. Nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen nasional, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum mempengaruhi penyelenggaraan. Tidak ya, tidak berpengaruh pada kelulusan. Asesmen kompetensi mengevaluasi, nah ini yang paling tepat, untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Soal nomor 11, dilakukan pada beberapa levelkah asesmen literasi pada SMA, MA, SMK? Jawabannya yang tepat adalah satu level ya, satu level. Guru Ina mengajarkan mengenai memahami menggunakan sifat peluang kejadian. Kalau ini kata kuncinya peluang, jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah D. Data dan ketidakpastian. 13. Sebuah teks sastra pada siswanya, guru meminta siswa menjelaskan ide pokok pendukung merupakan salah bagian kemampuan kognitif. Kalau seperti ini berarti memahami informasi. Soal ke-13. Jadi menurut saya ini yang paling tepat adalah memahami informasi. Maka jawabannya adalah B. Nomor 14, tingkat SMA asesmen numerasi satu level ya. Kalau literasi 2 level, numerasinya 1 level. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA, SMK, MA? Kita harus baca satu persatu ini. Materi yang diujikan. Nah, kalau ini matematika itu barisan aritmatika dan geometri. Jawabannya D. Nomor 16, pada asesmen literasi, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? Ini mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau konteks informasi. Soal nomor 17, pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA adalah, ya kalau untuk SMA itu jumlah soalnya 36 soal literasi. 18, manakah di antara kegiatan berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi mata pelajaran PJOK, SMA, SMK, MA? Memperkirakan kalori yang dibakar, membandingkan tingkat pertumbuhan masa PJOK ekonomi, grafik penggunaan air pribadi, ketersediaan air, mungkin masuk ke geografi atau biologi lingkungan, kimia lingkungan. Mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup, ini biologi, berarti yang A. Nomor 19, asesmen literasi tingkat SMA terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah yang tepat? Ini kita harus baca hati-hati. Pada level pembelajaran 1, siswa mengakses mencari. Ya, yang paling tepat adalah D. Pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses mencari. Selanjutnya soal nomor 20. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Untuk dapat mempengaruhi kelulusan nih. Kalau kelulusan berarti asesmen kompetensi mendorong perbaikan mutu. Kalau kelulusannya tetap melalui ujian sekolah. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah memahami konsep dan keterampilan.
Soal 22, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Kita diminta membandingkan. Ini kalau kita baca harus ada nomor 3, nomor 5, nomor 6. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap ya. Jadi, kalau dia mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih beragam itu cakap, belum mahir. Nomor 24, guru memberikan soal teks. Ditemukan siswa mampu mengintegrasikan informasi teks pada bacaan berbeda. Nah, kalau ini literasi ya, berarti ini mahir. Tahapannya 24 adalah D, mahir. 25, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Adalah yang C. AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Selanjutnya nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru. Apakah itu? A. Mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan. B. Memahami informasi. Ataukah D. Mengevaluasi, merefleksi isi teks dengan hal lain di luar teks. Jawaban yang tepat adalah D. Kita pilih D. Nomor 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum? Ya, literasi dan numerasi. Dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Maka pilih menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi, melakukan penilaian mandiri. Jawaban A paling tepat. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika, memberikan konsep yang lebih efektif, aplikatif, sehingga soal yang diberikan mendorong siswa untuk menyelesaikan soal-soal konsep matematika, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami data. Yang paling tepat adalah jawaban B. Soal nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Apakah A. memetakan pencapaian dalam AKM, ataukah B. menyusun pelaksanaan program pengayaan, ataukah C. mendorong siswa mendapatkan skor tinggi, ataukah D. merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter. Jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana terkaitan antara AKM dengan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru? Apakah A. pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa? Ataukah pelaporan AKM berupa nilai yang sesuai dengan karakter? Pelaporan AKM, ini hal baru untuk kita ya. Laporan hasil AKM memberikan standar. Jawabannya adalah yang A. Kalau sudah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengklik tanda biru di kanan bawah ini, finish quiz. Selanjutnya, itu artinya kita sudah menyelesaikan pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimal. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.